Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami berada di Patilasan. Bagus Arya Wilarodra yang bertempat di Sindang, Indramayu. Dalam kesempatan ini kami bertemu dengan Bapak Wio sebagai Dirjen tempat ini. Mungkin kami akan bincang-bincang dengan Bapak Wio. Bapak Wio, maaf, boleh ceritakan tentang sejarah dari Patilasan sini? Bahwa beliau itu berasal dari Jawa Tengah atau Kabupaten Purworejo. Salah satu beliau putra bupati yang nomor ketiga. Raden Bagus Arya Wiralodra yang dikenal sakti mandraguna merupakan sosok pendiri Indramayu, Jawa Barat. Hingga kini namanya masih melekat dengan sejarah munculnya wilayah di jalur pantai utara, Pantura, Jawa ini. Dalam Babat Dermayu disebutkan bahwa Raden Arya Wiralodra merupakan putra dari Tumenggung Gagak Singalodra yang berasal dari daerah Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Yaitu di Banyu Urip, berkuasa seorang tumenggung bernama Gagak Singalodra yang mempunyai 5 orang putra, yaitu Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Bagus Arya Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya, dan Raden Bagus Tanujiwa. Raden Bagus Wiralodra putra ketiga yang berjiwa besar dan bercita-cita luhur. Ia ingin membangun suatu negara untuk diwariskan kelak kepada anak cucunya dengan tempat tinggal yang makmur dan sejahtera rakyatnya. Raden Wiralodra menjalankan tapa brata di perbukitan Melayu di Gunung Sumbing. Setelah 3 tahun, ia mendapat wangsit yang berbunyi, Raden Arya Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia serta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam, dan carilah lembah sungai Cimanuk. Manakala engkau tiba di sana, berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah pendukuhan, dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Setelah mendapatkan wangsit, Raden Arya Wiralodra kembali ke Banyu Urip dan menyampaikan wangsit kepada ayahandanya, Raden Gagak Singalodra. Raden Gagak Singalodra berkata, "Hai anakku Wiralodra, betapapun berat hati ayah melepaskanmu untuk mencari sungai Cimanuk, ayah menghargai cita-citamu yang begitu mulia. Berhati-hatilah hidup di rantau orang, bawalah tinggil untuk menyertai perjalananmu." Diceritakan bahwa perjalanan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil memakan waktu 3 tahun. Ia pun terus berjalan menuju arah matahari tenggelam. Akhirnya suatu senja, sampai di sebuah sungai yang amat besar. Betapa sukaria hatinya karena disangka sungai itu adalah sungai Cimanuk yang sedang dicarinya. Berkata Raden Wiralodra pada Ki Tinggil, "Rupanya inilah sungai Cimanuk yang sedang kita cari." Ki Tinggil menjawab, "Hamba pikir lebih baik kita beristirahat sampai besok pagi." Pada keesokan paginya ada seorang kakek yang memperhatikan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil yang tertidur lelap. Kakek itu mendekati lalu berkata, "Hai Kisanak, siapakah kalian berdua? Kenapa tidur di situ?" Ki Tinggil dan Raden Wiralodra terkejut melihat kakek yang tiba-tiba ada di hadapannya, lalu Raden Wiralodra menjawab, "Kek, kami tertidur dan perlu kakek ketahui bahwa saya Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Kami dari Banyu Urip." Lalu Raden Wiralodra menceritakan perjalanannya hingga tiba di pinggir sungai besar. Kemudian Raden Wiralodra bertanya sambil menatap wajah kakek tersebut, "Kek, apakah ini sungai Cimanuk yang selama ini saya cari?" Kakek menjawab, "Kasihan cucu-cucuku, sungai yang kalian cari sudah jauh terlewat. Perlu cucu ketahui, sungai besar ini adalah Sungai Citarum. Dia diberi petunjuk oleh orang tua bernama Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran untuk balik lagi ke arah timur laut jika ingin menemukan sungai Cimanuk." Raden Arya Wiralodra beserta Ki Tinggil melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Ki Buyut Sidum. Ki Buyut Sidum menyuruh Raden Bagus Arya Wiralodra untuk menyeberangi sungai itu dan kembali ke arah timur. Tak hanya itu, Raden Bagus Arya Wiralodra juga diberi petunjuk untuk mencari seekor kijang yang memiliki kidung atau tanduk emas dengan mata menyerupai intan berlian.
Lalu, ikuti kijang tersebut. Kejadian terulang saat menemukan sungai besar yang ternyata bukan sungai Cimanuk, melainkan sungai Cipunegara. Disitulah, Raden Arya Wiralodra bertemu dengan Dewi Larawana. Pertemuan tersebut membuat Dewi Larawana memaksa Raden Bagus Arya Wiralodra untuk mempersuntingnya. Namun Raden Bagus Arya Wiralodra menolak dan membuat Dewi Larawana marah kemudian menyerangnya. Menghadapi Dewi Larawana, Raden Bagus Arya Wiralodra mengeluarkan senjatanya, yaitu Cakra Udaksana Kiai Tambu. Gadis itu pun lenyap terkena senjata milik Raden Bagus Arya Wiralodra. Bersamaan dengan itu, muncullah seekor kijang yang dimaksud oleh Ki Buyut Sidum. Wiralodra pun segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur. Tapi tiba-tiba kijang itu lenyap di dekat sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Raden Bagus Arya Wiralodra tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Ki Buyut Sidum. Dia pun menyampaikan bahwa inilah sungai Cimanuk yang dimaksud oleh Ki Buyut Sidum. Melalui petunjuk dari mimpi tersebut, Raden Bagus Arya Wiralodra dan Ki Tinggil pun membuat sebuah gubok dan membuka ladang. Mereka pun menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Gubok tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah pedukuhan dan banyak didatangi orang-orang. Pedukuhan di barat sungai Cimanuk ini makin hari makin banyak penghuninya. Di antaranya ada seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Dharma. Nyi Endang Dharma pun turut mengembangkan padukuhan yang didirikan oleh Raden Bagus Arya Wiralodra. Kemudian, terjadi sebuah insiden dengan kedatangan Pangeran Guru dari Palembang. Dia datang bersama 24 muridnya dan bermaksud untuk menguasai daerah bantaran sungai Cimanuk yang subur makmur ini. Perang dahsyat pun tidak terelakkan. Karena Raden Bagus Arya Wiralodra sedang pulang kampung untuk sowan ke ayahandanya di Purworejo, guna merayakan Tahun Baru Satu Syuro, maka Nyi Endang Dharma yang maju untuk menghadapi invasi Pangeran Guru dari Palembang. Setelah mengalami peperangan yang sengit, insiden tersebut pun berakhir dengan tewasnya Pangeran Guru beserta 24 muridnya. Mereka pun dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan Makam Selawe atau Makam 25. Setelah kejadian itu, Ki Tinggil melaporkannya kepada Raden Bagus Arya Wiralodra, yang saat itu tengah berada di Bagelen. Mengetahui hal itu, Raden Bagus Arya Wiralodra pun memutuskan untuk segera kembali ke padukuhan di Sungai Cimanuk. Ia ingin menguji kesaktian yang dimiliki Nyi Endang Dharma, karena berhasil mengalahkan pasukan Pangeran Guru. Mengetahui hal itu, Raden Bagus Arya Wiralodra pun memutuskan untuk segera kembali ke padukuhan di Sungai Cimanuk. Ia ingin menguji kesaktian yang dimiliki Nyi Endang Dharma, karena berhasil mengalahkan pasukan Pangeran Guru. Setelah bertemu, keduanya pun saling beradu kesaktian. Namun ternyata, Raden Bagus Arya Wiralodra lebih sakti daripada Nyi Endang Dharma. Hingga akhirnya karena terdesak, Nyi Endang Dharma menceburkan dirinya ke sungai. Saat akan ditolong oleh Wiralodra, Nyi Endang Dharma menolak dan berpesan agar namanya dipakai untuk memberi nama padukuhan di pinggir sungai Cimanuk itu. Nyi Endang Dharma berkata, "Dengan ini izinkan hamba meninggalkan padukuhan, hanya saja pesan hamba harap diterima, yaitu nama hamba jangan dilupakan. Karena padukuhan Cimanuk ini kita bangun bersama-sama, Raden yang membabat saya yang melindungi." Pada saat itu, tepatnya pada hari Jumat Kliwon, 1 Sura 1449 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 934 Hijriah atau tanggal 7 Oktober 1527. Diresmikanlah padukuhan Cimanuk yang diberi nama Dharma Ayu. Peristiwa inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Indramayu. Saat memimpin padukuhan Dharma Ayu yang kemudian berkembang menjadi Indramayu, Wiralodra meramalkan bahwa wilayahnya akan makmur sejahtera dengan adanya sumur kejayaan yang mengalir deras. Dikaitkan dengan saat ini, maka kemungkinan besar yang dimaksud sumur kejayaan adalah sumur dan kilang minyak yang ada di Balongan, Indramayu yang membawa kemakmuran. Ramalan yang tertulis dalam prasasti Arya Wiralodra yang berbunyi, "Nanging benjang Allah nyukani, karahmatan kang linuwih. Harjatan ana sawiji-wiji, pertelan yen wonten taksaka nyabrang kali Cimanuk, sumur kejayaan deres mili, dlupak murup tanpa patra, sedayapan mukti malih, somahan kelayan prajurit rowang kalian priagung, samya tentrem atin, sedaya harja timuli ing sakehing negara rahaja." Kurang lebih artinya, akan tetapi Allah melimpahkan rahmatnya yang berlimpah
Dharma Ayu kembali makmur, tiada ada suatu hambatan. Tandanya jika ada ular besar yang nyeberangi sungai Cimanuk, sumur kejayaan deras mengalir. Lampu menyala tanpa minyak. Semua hidup makmur, bekerja sama dengan tentara membantu penguasa. Semua hidup aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Seluruh negara hidup makmur. Ramalan itu pun dapat diterjemahkan bahwa Indramayu akan kembali makmur manakala ada pipa minyak yang menyeberangi sungai Cimanuk. Karena banyak ditemukan sumur minyak di Indramayu yang dialirkan ke kilang minyak di Balongan yang tentu saja menyeberangi sungai Cimanuk. Lampu menyala tanpa minyak dapat ditafsirkan bahwa lampu-lampu sekarang sudah bisa menyala tanpa minyak karena menggunakan listrik. Maka saat inilah masyarakat Indramayu akan hidup makmur dan tentram, gemah ripah loh jinawi.